Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Ketut Farid Chandra dengan nomor NIM 23170511182 dari kelas 4A dengan nomor absen 6. Jadi di sini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah akuntansi keberlanjutan tentang penjelasan GRI pada GRI yang mencakup ekonomi, sosial, maupun lingkungan pada PT Barito Pacific Tbk. Jadi sebelum saya menjelaskan materi ini, izinkan saya memperjelaskan latar belakang dari sebuah perusahaan yang bernama PT Barito Pacific Tbk atau BRPT. Jadi BRPT ini didirikan pada tahun 1979 oleh Prajogo Pangestu yang awalnya bernama PT Bumi Raya Pura Pas Kalimantan yang berfokus pada kehutanan dan industri kayu. Jadi perusahaan ini mulai menjalankan operasional komersialnya pada tahun 1983 di Banjarmasin. Namun seiring waktu, Barito Pacific mulai memversifikasi usaha ke berbagai sektor lain seperti petrokimia, real estate, perkebunan, dan energi. Jadi pada tahun 1 Oktober 1993 perusahaan secara resmi mendaftarkan sahamnya ke Bursa Efek Indonesia atau BI. Seiring dengan perkembangan, Barito Pacific terus melakukan pengembangan dan penataan ulang bisnis. Perusahaan ini memiliki dua anak perusahaan utama, yaitu pada PT Chandra Asri Pacific Tbk yang beroperasi di sektor petrokimia dan Barito Renewables energi yang berkonsentrasi pada energi terbarukan, termasuk geothermal. Jadi melalui unit bisnisnya, Barito Pacific berperan besar menjadi pemain utama di sektor petrokimia berintegrasi terbesar di Indonesia, merupakan produsen energi geothermal terkemuka. Jadi selanjutnya itu pada perusahaan ini cukup tidak banyak mencantumkan GRI, jadi hanya beberapa GRI yang dicantumkan. Jadi yang pertama ada GRI 302 strip 1 yang dimana menjelaskan konsumsi energi dalam organisasi. Jadi dalam tabel dapat dilihat ada 3 bisnis, yaitu ada bisnis petrokimia, infrastruktur, energi, properti, dan hotel. Jadi pada tahun 2024 di petrokimia dan infrastruktur yaitu ada 20.804.420 yang mengalami penurunan alias melakukan penghematan dari 29.301.301.72. Dan selanjutnya ada energi yang di mana ada peningkatan dari tahun 2023 ke 2024. Yang 2024 yaitu 1.452.941.73. Dan 2023 yaitu ada 1.070.556.93. Dan yang terakhir yaitu properti mengalami peningkatan dari 32.063 jadi 34.344. Selanjutnya yaitu pada GRI 303 strip 1 dan 303 strip 2 yang dimana menjelaskan 303 strip 1 menjelaskan interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama, dan 303 strip 2 yaitu manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air. Jadi di sini sangat sedikit mencantumkan materi teman-teman. Jadi dijelaskan bahwa sebagai bentuk komitmen dalam pelestarian sumber daya air, perusahaan aktif berkolaborasi dengan komunitas di sekitar area operasional. Melalui program revegetasi, pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga, Perseroan mendorong pengembangan pertanian terpadu serta upaya konservasi lingkungan. Selanjutnya yaitu ada 303/4 yang dimana ada pembuangan air. Jadi seluruh unit bisnis Perseroan Pengelolaan Effluent melalui instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL untuk memastikan bahwa air limbah yang dialirkan ke badan air menerima telah memenuhi standar baku mutu lingkungan. Jadi sebagai bagian dari komitmen terhadap kepatuhan regulasi, Perseroan menerapkan pemantauan berkala di seluruh unit usaha guna memastikan efektivitas pengelolaan limbah. Selain itu, untuk menjamin kepatuhan yang lebih optimal, setiap unit bisnis secara rutin melakukan pengujian kualitas air limbah di laboratorium lingkungan yang telah terindikasi. Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat insiden tumpahan lingkungan di grup Barito Pacific Tbk.
Selanjutnya itu ada konsumsi air pada GRI 303/5. Jadi di dalam tabel dijelaskan bahwa pemakaian airnya ini jadi sama dengan sebelumnya, itu ada 3 bisnis atau petrokimia dan infrastruktur. Yang pertama, yang kedua ada energi, yang ketiga ada properti dan hotel. Jadi pemakaian air pada tahun 2024 di petrokimia dan infrastruktur mengalami penghematan yang awalnya 4.267.66 menjadi 3.061.075. Jadi selanjutnya itu ada energi mengalami peningkatan teman-teman, yang dimana dari 32,60 menjadi 49,43, dan selanjutnya yaitu properti dan hotel yaitu 167,28 pada tahun 2024 dan 2023 159,46. Jadi yang selanjutnya yaitu 305/1 dan 305/2. 305/1 menjelaskan emisi GRK cakupan 1 langsung, dan emisi yang 305/2 yaitu emisi energi GRK cakupan 2 tidak langsung. Jadi kita bisa lihat bahwa sudah sangat jelas teman-teman di sini pada tahun 2024 pada petrokimia dan infrastruktur mengalami peningkatan dari 1.535.876,35 pada tahun 2024 dan 2023 yaitu 2,131.901,55. Energi yaitu 367.131,11 dan 377.756,21 pada tahun 2023. Yang terakhir yaitu tahun 2023 yaitu 8,014, dan tahun 2024 dan 2023 7,81. Jadi intensitas emisi gas rumah kaca atau GRK yaitu 0,000050 ton karbon dioksida per RP. Selanjutnya yaitu 306/3 yaitu menjelaskan bahwa timbulan limbah. Jadi setiap unit bisnis peristiwa pengelola limbah sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Limbah yang dihasilkan mencakup limbah bahan beracun dan berbahaya B3 serta limbah non B3. Sebagai bagian dari upaya pengelolaan limbah, unit bisnis menerapkan konsep 5R yaitu recycle, recovery, reuse, reduction, and replacement. Jadi selain itu pendekatan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada metode end of life treatment sehingga pengelolaan limbah dapat dilakukan lebih efektif dan berorientasi pada pencegahan sejak awal proses operasional. Sejak tahun 2024 tidak terdapat kasus tumpahan limbah yang terjadi di lingkungan perseroan. Selanjutnya yaitu 403/1 yang dimana menjelaskan sistem manajemen kesehatan keselamatan kerja. Jadi sangat jelas di sini teman-teman bahwa komitmen dari K3 perseroan yaitu pertama menghilangkan bahaya 3K untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kerusakan dan dampak lingkungan pada setiap kegiatan operasi terhadap karyawan, kontraktor, masyarakat, dan lingkungan demi memastikan keberlanjutan bisnis. Yang kedua yaitu menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Yang ketiga yaitu menjalankan sistem identifikasi bahaya dan kontrol risiko di tempat kerja. Yang keempat yaitu mematuhi peraturan dan persyaratan terkait serta praktik-praktik terbaik K3 yang relevan termasuk penerapan proses safety, manajemen di pabrik petrokimia, dan integrate operation manajemen di operasi panas bumi. Yang kelima itu melakukan investigasi dan mengidentifikasi penyebab utama insiden untuk mencegah terulangnya kembali, serta berbagi pelajaran di lingkup perseroan. Yang keenam itu membangun dan mengembangkan kapasitas karyawan dan kontraktor semua yang berkepentingan atas kinerja, ekspektasi, dan standar-standar K3. Yang terakhir itu melakukan peningkatan kinerja berkelanjutan terhadap sistem manajemen K3 atau SMK 3. Selanjutnya yaitu 403/9 yaitu kecelakaan kerja.
Jadi Chandra Asri, sebuah perusahaan petrokimia memiliki risiko keselamatan proses yang alami. Menerapkan manajemen keselamatan proses atau PSM untuk mencegah dampak yang signifikan dan melindungi aset, karyawan, dan lingkungan yang berpotensi pelepasan hidrokarbon atau bahan kimia dan sumber energi lainnya. Ya, PSM dimulai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan sistem manajemen keselamatan yang telah ada sejak tahun 2013. Semua komponen penting telah dilaksanakan secara menyeluruh di dua lokasi operasional utama, yaitu situs Ciwandan dan situs Pulau Ampel, sebagai bagian dari rencana pelaksanaan PSM tahun 2018 hingga 2024. Jadi sesi insidennya sudah dijelaskan, yaitu Chandra Sari, yaitu per 200.000 jam kerja pada tahun 2024, yaitu 0,09, 2023 0,05. Jadi mengalami peningkatan 0,04. Dan energi kita lihat setelah energi geometal, geotermal yang dimana per 1 juta per jam kerja yang konstan teman-teman, dan Barito Wind Energy juga konstan. Jadi selanjutnya yaitu ada 404-2 yang menjelaskan program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan. Jadi sebagai bagian dari strategi pengelolaan sumber daya manusia, perusahaan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan karyawannya, menempatkan orang sesuai dengan bidang keahliannya, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung mengembangkan profesional. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap karyawan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan dan mengembangkan potensinya secara berkelanjutan. Organisasi menjamin bahwa setiap program pelatihan dirancang secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan pengembangan industri. Pelatihan wajib seperti pelatihan mutu dan K3 meningkatkan kompetisi inti, peningkatan keterampilan fungsional dan teknikal, dan pengembangan kepemimpinan adalah bagian dari pengembangan kompetensi. Selanjutnya yaitu 13-1. Jadi dijelaskan bahwa operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan. Jadi dijelaskan bahwa dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Jadi dampak pertama dari dampak positifnya yaitu perseroan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan operasional dan pengembangan usaha yang dilakukan. Yang kedua yaitu kehadiran pabrik petrokimia berkontribusi terbesar kontribusi penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta pengembangan teknologi. Selain itu, mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, membuka peluang ekonomi bagi pemasok barang dan jasa, serta mendukung pengembangan akad di sekitarnya. Yang ketiga yaitu perseroan menyediakan listrik dari sumber energi terbarukan serta secara aktif menjalankan berbagai inisiatif pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan di sekitar area operasional. Ada dampak negatifnya yaitu pertama pemanfaatan sumber daya yang alam timbulan limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional dan perkantoran. Kedua yaitu operasional, perusahaan memiliki resiko keselamatan yang tinggi bagi karyawan dan masyarakat sekitar, serta potensi menimbulkan dampak lingkungan termasuk emisi yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Selanjutnya yaitu ada dampak positif selanjutnya, kegiatan usaha di sektor kawasan industri, gedung, perkantoran, dan perhotelan berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dan dampak negatifnya yang terakhir yaitu aktivitas operasional menghasilkan limbah dan emisi yang berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar area operasional. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan pengenjali umat. Om Santi 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 Om.